Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Arka dengan NIM 11231037 dari Prodi Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 1 untuk bagian turunan. Dan di sini adalah materi terakhir sebelum kita UTS ya. Jadi di sini ada beberapa bahan kajian dari outline. Itu ada 4, itu ada 2 masalah dalam satu tema: turunan fungsi, notasi turunan, dan juga turunan fungsi pangkat real. Nah, di sini ada 2 masalah dalam satu tema, yaitu arti geometris dari kemiringan garis singgung pada suatu kurva, kemiringan garis potong PQ atau P dalam kurung C, F dalam kurung C, Q C tambah H, F C tambah H. KMPQ nya adalah fx tambah h kurang fx dibagi x tambah h kurang x sama dengan fx tambah h kurang fx bagi h. Jika titik Q dipindah menuju titik P, maka akan diperoleh garis singgung kurva di titik P kurung merah. Akibatnya nilai h akan terus berkurang hingga h mendekati 0. Jadi garis singgung di titik P akan mempunyai kemiringan M sama dengan limit h menuju 0. Di sini ada fx tambah h kurang fx bagi h. Di sini kita bisa lihat gambarnya juga. Di sini kita bisa lihat garis singgungnya ya di titik P ini. Nah, di sini ada contoh soalnya, itu adalah tentukan kemiringan garis singgung kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 1,1. Itu di sini ada penyelesaiannya. Ini ya, ditentukan limitnya itu 2. Sini juga ada beberapa contoh lainnya, yaitu menentukan kemiringan garis kurva y sama dengan fx nya 1 per x di titik 2 setengah 1/2 dapatkan seperti ini ya, dan hasilnya itu minus 1/4. Nah, ada juga kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Misal sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S sama dengan Ft. Pada saat T sama dengan C, benda berada di Fc, dan saat T sama dengan C tambah H, benda berada di Fc tambah H. Di sini ada perubahan waktu dan perubahan posisi, sehingga kecepatan rata-rata pada selang waktu C, C tambah H adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada juga kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Bagaimana jika kecepatan rata-rata nilai h mendekati 0? Nah, ketika h mendekati 0 didefinisikan sebagai kecepatan saat, yaitu di sesaat sama dengan limit v h mendekati 0 rata-rata sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung c tambah h kurang f dalam kurung c dibagi h. Nah, dengan bentuknya serupa dengan menentukan gradien dari fungsi y sama dengan fx di titik x sama dengan c. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ruang pengamatan di atas menara 450 meter di atas permukaan tanah. Maka carilah kecepatan rata-rata pada periode waktu 5 detik pertama, kecepatan sesaat pada saat t sama dengan 5 detik, dan kecepatan sesaat dari s terhadap t di titik t sama dengan T0. Maka penyelesaiannya seperti ini, gerak jatuh bebasnya dan lain-lainnya. Nah, sini ada juga turunan fungsi, di mana dari 2 masalah sebelumnya, yaitu gradien garis singgung dan kecepatan sesaat, mempunyai ide dasar yang sama. Dari kedua hal tadi dapat didefinisikan suatu turunan atau derivatif sebagai berikut, yaitu turunan dari fungsi f untuk setiap nilai x didefinisikan sebagai fx sama dengan limit h mendekati 0 dan lain-lainnya. Jika limitnya ada dan nilainya bukan t hingga atau minus t hingga, maka dapat disebut fungsi f mempunyai turunan di x. Nah, di sini ada contoh soalnya dan ada juga penyelesaiannya. Ada contoh soal lagi. Oke, selanjutnya itu ada bentuk ekuivalen dan definisi turunan.
Ini dengan mengubah C tambah H sama dengan X turunan fungsi fx di titik X sama dengan C akan bernilai f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 fc tambah H kurang fc bagi H sama dengan limit H mendekati 0 fc tambah H kurang fc dibagi C tambah H kurang C sama dengan limit X mendekati C fx sama dengan fc dibagi X kurang C. Sini ada beberapa contoh lagi dan juga solusinya dan juga beberapa latihan yang bisa dikerjakan. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, itu adalah turunan sepihak atau turunan kiri dan kanan. Nah, di sini misalkan fungsi f terdefinisi pada selang AC. Turunan kiri dari fungsi f di C ditulis f aksen didefinisikan sebagai f aksen C sama dengan limit X mendekati C dari kiri fx kurang fc dibagi X kurang C, atau f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 dari kiri fc tambah H kurang fc dibagi H bila limitnya ada. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang CB, turunan kanan dari fungsi f di C dituliskan f aksen plus, definisikan sebagai f aksen plus satu dari kanan, maka seperti ini ya, limit X mendekati C fx kurang fc dibagi X kurang C, atau f aksen dari kanan C sama dengan limit H mendekati 0 dari kanan f C tambah H dikurang fc dibagi H. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang terbuka yang memuat titik C, fungsi f terdiferensialkan atau mempunyai turunan di titik C, dan hanya jika f aksen minus C dengan f aksen plus C. Nah, di sini ada beberapa contoh dari soalnya. Penyelesaiannya hampir mirip dengan limit sebelumnya, dan ada fungsinya juga seperti ini, dan juga kita menyelesaikannya seperti ini. Oke, di sini ada beberapa latihan dan juga akan saya lanjutkan materinya tentang keterdiferensialan dan kekontinuan. Nah, turunan jika f mempunyai turunan di C, maka f kontinu di C. Dari teorema di atas akan diperoleh beberapa akibat, yaitu jika fx tidak kontinu di C, maka fx tidak mempunyai turunan di C. Kekontinuan adalah syarat perlu untuk keterdiferensialan, sehingga jika fx kontinu di X sama dengan C, maka belum tentu fx differentiable atau punya turunan di X sama dengan C. Nah, sini ada contohnya bahwa tunjukkan bahwa X sama dengan X kurang 1 sama dengan beberapa integral di sini. Oke, kita lanjutkan ke notasi turunan. Nah, notasi turunan Y sama dengan fx terhadap X dinotasikan dengan Y aksen atau F aksen X. Notasi lain yang digunakan untuk menyatakan turunan Y sama dengan fx terhadap X diantaranya adalah seperti berikut. Notasi dy dibagi dx dikenal sebagai notasi Leibniz. Nah, di sini ada turunan fungsi pangkat real. Turunan pada fungsi konstan. Pada bagian ini akan mempelajari tentang turunan dari fungsi polinomial. Fungsi polinomial paling sederhana adalah fungsi konstan y sama dengan fx sama dengan c. Misalkan gambar 1, maka dapat kita lihat bahwa garis y sama dengan c mendatar dan memiliki kemiringan 0 untuk setiap x. Karenanya f aksen x sama dengan 0, dan secara aljabar dapat dituliskan seperti ini. Nah, teoremanya dari sebuah fungsi konstan adalah 0, yaitu jika C adalah sembarang bilangan real, maka D dibagi dx C sama dengan 0. Di sini adalah turunan fungsi pangkat, di mana fungsi pangkat dinotasikan dengan fx sama dengan x n dengan n sebagai bilangan real. Fungsi ini akan memiliki turunan sebagaimana dituangkan dalam teorema berikut. Oke, sini ada beberapa soal latihan, dan karena kita sudah sampai dari penghujung materi, maka saya akan menutup materi kita kali ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.